Selamat pagi anak-anak, Om Swastiastu, salam olahraga, salam sehat untuk kita semua. Baik anak-anak, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, materi yang akan kita pelajari yaitu tolak peluru. Maka dari itu, di dalam tolak peluru itu yang pertama harus kalian pelajari adalah sejarah tolak peluru. Sejarah tolak peluru. Konon, tolak peluru telah ada sejak 2000 tahun lalu. Saat itu, olahraga tolak peluru populer di kalangan pria Britania atau Inggris untuk menguji kekuatan para pria. Peluru yang digunakan pun masih berupa batu. Ide olahraga tolak peluru berawal pada abad pertengahan. Saat itu, meriam menjadi salah satu senjata yang paling mematikan. Kemajuan terbesar dalam olahraga tolak peluru terjadi di tahun 1950 ketika Perry O'Brien memulai tolakannya menghadap bagian belakang ring. Metode ini dikenal sebagai metode O'Brien atau lebih dikenal dengan teknik meluncur. Namun dalam perkembangannya, teknik yang mendapat popularitas adalah teknik berputar yang menggunakan lemparan cakra melintasi ring tolak peluru, bukan bergerak ke arah belakang yang telah dilakukan oleh O'Brien. Meski demikian, kedua teknik ini sama-sama mencapai keberhasilan. Pengertian tolak peluru. Tolak peluru adalah suatu bentuk gerakan menolak atau mendorong suatu alat bundar atau peluru dengan berat tertentu yang terbuat dari logam yang dilakukan dari bahu dengan satu tangan untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Berikut ini adalah denah dari lapangan tolak peluru. Bisa kita lihat diameter lingkaran ukurannya 2,135 meter. Kemudian di antara garis salah membentuk sudut 90 derajat, yang mana arah tolakan harus lurus ke arah tolakan. Lapangan tolak peluru disebut juga dengan sektor tolakan dengan ukuran meter lemparan 2,135 meter. Bagian luar lingkaran dibuat dari mata baja, permukaan lemparan dibuat dari beton atau aspal. Lingkaran dibagi menjadi bagian yang ditandai garis cat yang ditarik dari titik pusat lingkaran 75 cm di kiri dan kanan luar lingkaran. Berikut ini adalah contoh lapangan tolak peluru. Berikut ini adalah peluru yang digunakan untuk olahraga tolak peluru, yang mana dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada jenis untuk training dan ada jenis untuk kompetisi. Bisa teman-teman lihat, mulai dari berat 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, dan 7,26 kg. Berat peluru disesuaikan dengan penggunaannya antara lain, untuk senior putra 7,257 kg, untuk senior putri 4 kg, untuk junior putra 5 kg, dan untuk junior putri 3 kg. Teknik dasar tolak peluru. Teknik dasar tolak peluru dibagi menjadi dua, yaitu teknik ortodok dan teknik O'Brien. Untuk teknik ortodok, gaya tolak peluru dengan awalan menyamping disebut dengan gaya ortodok. Cara-caranya adalah dengan sikap awal berdiri menyamping dengan sektor tolakan, berada di sektor kiri tubuhnya. Lutut kaki kanan ditekuk, sedangkan kaki kiri diluruskan ke belakang. Berat badan berada pada kaki kanan dengan pandangan mata ke depan. Kemudian, tangan kanan memegang peluru yang diletakkan di atas bahu kanan menempel pada rahang, sedangkan tangan kiri diangkat ditekuk di depan wajah kiri berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Selanjutnya, saat akan menolak, kaki kiri diangkat kemudian diputarkan ke arah kiri sebanyak 2-3 kali putaran. Kemudian kaki kiri berpijak di sebelah kaki kanan. Kaki kiri digeser ke samping kiri sambil kaki kanan juga digeser mengikuti arah kaki kiri bergeser. Selanjutnya, ketika kedua kaki bergeser ke kiri, peluru dilemparkan dengan cara mendorong tangan kanan yang memegang peluru ke arah depan atas. Jalannya peluru membentuk parabola, diikuti pandangan mata arah jalannya peluru. Dan yang sikap terakhir adalah
berat badan berada di kaki kanan, diusahakan tubuh tidak terlalu keluar dari lingkaran. Kemudian adalah teknik O'Brien. Teknik O'Brien adalah gerakan tolak peluru dengan gaya awalan membelakangi sektor tolakan. Cara-caranya adalah sikap awal berdiri membelakangi sektor tolakan dengan berat badan ada di kaki kanan sambil tubuh dibungkukkan. Kemudian kaki kiri berada di belakang sedikit terangkat, tetapi ujung kaki masih berpijak dengan tanah. Tangan kanan memegang peluru yang diletakkan di atas bahu yang menempel dengan daun telinga, sedangkan tangan kiri ditekuk ke atas menjelang di atas wajah. Tubuh dalam keadaan rendah, kaki kiri diayun-ayunkan ke depan dan ke belakang, kemudian peluru ditolakkan. Pada waktu menolakkan peluru, diikuti berat badan diputar ke belakang sambil kaki kiri digeser ke belakang. Yang terakhir, setelah peluru ditolakkan dengan keras dan diikuti pandangan mata, kemudian berat badan ganti pada kaki kiri. Keseimbangan tubuh tetap dijaga agar tidak terpental keluar lingkaran. Berikut ini adalah hal-hal yang harus dihindari dalam tolak peluru adalah sebagai berikut. A. Sikap awal yang tidak seimbang. B. Saat menolakkan peluru tidak disertai dengan gerakan melompat. C. Mengangkat tubuh terlalu tinggi saat meluncur. D. Tarikan kaki kanan tidak jauh. E. Gerakan kaki kiri terlalu ke arah samping kiri. F. Terlalu cepat menegakkan badan. G. Mendarat dengan badan menghadap ke samping. Selanjutnya, hal-hal yang harus diutamakan dalam tolak peluru adalah sebagai berikut. A. Kaki kiri selalu rendah. B. Lakukan gerakan kaki yang seimbang sempurna dengan kaki kiri mendorong ke belakang. C. Seluruh badan rileks. D. Usahakan gerakan yang cepat dan menjangkau jauh dari kaki kanan. E. Putarlah kaki kanan ke dalam selama meluncur peluru. F. Usahakan pinggang kiri dan bahu menghadap ke belakang sejauh mungkin. G. Usahakan lengan kiri dalam posisi tertutup. H. Tahanlah kuat-kuat dengan kaki kiri untuk menjaga keseimbangan badan. Berikut ini adalah peraturan dalam tolak peluru. Para peserta tolak peluru akan dikatakan diskualifikasi apabila melakukan 1. Menyentuh balok batas sebelah atas. 2. Menyentuh tanah di luar lingkaran. 3. Keluar masuk lingkaran dari muka garis tengah. 4. Dipanggil selama 3 menit belum menolak. 5. Peluru ditaruh di belakang kepala. 6. Peluru jatuh di luar sektor lingkaran. 7. Menginjak garis lingkar lapangan. 8. Keluar lewat depan garis lingkar. 9. Keluar lingkaran sebelum peluru menyentuh tanah. 10. Peserta gagal melempar sudah 3 kali lemparan. 11. Menggunakan doping. Berikut ini adalah juri-juri dalam tolak peluru. Untuk menentukan pemenang, perlu adanya juri untuk memutuskan pemenangnya. Kemampuan wasit harus meyakinkan, serta penguasaan peraturan perlombaan dan pertandingan akan menunjang kelancaran jalannya perlombaan dalam tolak peluru. Wasit atau juri dalam perlombaan tolak peluru berjumlah 3 orang, yaitu juri 1, juri 2, dan juri 3. Setiap juri memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda. Berikut tugas wewenang setiap juri. Juri 1, mengawasi tangan dan kesalahan kaki yang terjadi pada sisi dekat dengannya. Juri 1 juga bertugas memanggil peserta dan mengukur hasilnya. Kemudian juri 2, berkenaan dengan kesalahan kaki yang terjadi pada bagian atas papan penahan dan lingkaran lempar pada sisi papan penahan. Juri 2 memegang bendera untuk memutuskan bahwa lemparan tersebut sah atau tidak. Kemudian yang terakhir juri 3. Juri 3 bertugas untuk menentukan tempat jatuhnya peluru. Ia akan menancapkan paku atau bendera kecil tempat peluru tersebut jatuh. Bagi peserta yang menggunakan tangan kidal, itu wasit harus berubah menyesuaikan posisinya. Baik anak-anak, demikian materi tolak peluru yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan kalian bisa memahami dengan baik. Kemudian di akhir video ada soal yang harus kalian kerjakan, adalah di dalam pertandingan tolak peluru ada 2 teknik yang ada. Yang pertama teknik O'Brien dan yang kedua teknik ortodok.
Coba kalian analisis teknik mana yang lebih baik dipakai jika atlet itu pengen berprestasi atau juara. Selamat mengerjakan, salam olahraga, Om Santi 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 Om.